akan namaku ya Samman, ya Samman, ya Samman, ya Mahdi 3 kali. Maka aku datang kepada mereka dan aku mendoakan kepada hajat-hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan akan hajatnya. Hari ini kita bersama-sama bertawasul dengan walinya Allah, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sama Al-Madani. Beliau pun adalah guru daripada datuk kita semua, yaitu Syekh Maulana Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Dan murid beliau itu adalah orang yang sangat dicinta oleh Syekh Saman Madani. Maka kita daerah Banjar ini pun termasuk orang yang ada hubungan daripada murid daripada Syekh Saman Madani. Mudah-mudahan keberkahan daripada Syekh Saman dan murid-muridnya mendapatkan daripada kita, keluarga kita, menjadikan kita orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mara bahaya. Dan insyaallah rumah ini pun penuh dengan berkah dan manfaat insyaallah. Mudah-mudahan yang hadir pun dapat keberkahan insyaallah. Bagi orang yang ada hajatnya, hajat dunia seperti hajat usaha, insyaallah usahanya berberkah. Dan di antaranya lagi hajatnya yaitu seperti hendak berumah tangga, hendak berbini, mudahan dapat bini yang salihah. Ini pun seperti orang yang senantiasa taat kepada lakinya dan senantiasa setia daripada lakinya. Apabila dibutuhkan oleh lakinya, maka ini maka senantiasa menelayani akan lakinya dimanapun beradanya. Mudah-mudahan kabul hajat kita bertahan, khususnya bebinian kabul juga hajat. Mudah-mudahan. Dan hajat akhirah pun mudah-mudahan dikabulkan Tuhan. Di antaranya hajat akhirah kita bertahan terkumpul dengan wali-wali Allah di dunia barzah maupun di akhirat nanti. Dan mudahan kita bertahan terkumpul dengan datunya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun daripada orang yang membaca munaqib setiap daripada acara-acara yang baik, kenapa mereka itu mengambil berkah daripada munaqib orang-orang saleh? Sebab menceritakan daripada ceritanya orang-orang saleh itu zikru salihin tanzilur rahmah. Orang mengisahkan tentang riwayat hidupnya orang saleh itu, maka Allah Ta'ala menurunkan rahmat di tempat itu. Nah, dengan rahmat inilah insyaallah kita bertahan selamat dunia maupun akhirat. Inilah mereka itu mengambil tabaruk, mengambil berkah daripada orang-orang saleh. Riwayat yang lain disebutkan bahwasannya zikrul anbiya ibadah. Orang mengisahkan tentang riwayat hidupnya para nabi hukumnya ibadat. Dan disebutkan lagi zikrul sholihin kifarat. Orang menyebutkan tentang riwayat hidupnya orang saleh itu Allah Ta'ala menghapuskan akan dosanya. Artinya mereka itu mendapatkan daripada syafaat orang saleh, dapat daripada madatnya orang saleh. Bukannya orang saleh itu yang merubah daripada gawian yang jahat menjadi gawian yang baik. Kada. Allah yang memberikan akan kebaikan kepada orang yang dekat kepada orang saleh. Sebab orang saleh itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu mahfuz, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Ta'ala pun mencarikan akan teman-temannya pasti orang yang baik. Walaupun orangnya itu asalnya kada baik, lalu dekat kepada orang yang dicintai Allah, maka orang itu pun menjadi baik. Ini. Jadi kita bertawasul kepada zaman. Orang-orang saleh pun bahari bertawasul juga. Ulun mendengar akan namanya Nur Latifah, mengenang akan tentang riwayat hidup daripada seorang walimah yang tinggalnya di kota Adan, anak daripada Al-Habib.
turunan daripada Abu Bakar Al-Adani Sahibul Laban. Bukan daripada anak cucunya, cuma turunan keluarga Sidin. Ada seorang walimah yang namanya Siti Latifah. Pas ngarannya Latifahnya pas. Cuma itu buat Siti. Latifah Ainiyah namanya. Seorang walimah. Yang mana beliau senantiasa dibanggakan daripada habaib dan orang-orang saleh. Kemanapun beliau mendatangi akan rumah-rumah orang-orang saleh, maka orang-orang saleh menyambut dengan kebahagiaan dan menyambut dengan kehormatan ta'zim kepada itu Syarifah. Kenapa? Sebab Syarifah ini memberi daripada keistimewaan kepada orang yang datang ke rumah itu tadi. Setiap datang akan Siti Syarifah Siti ini, maka di rumah itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Doanya kabul. Walaupun beliau tidak mempunyai akan laki. Beliau ini adalah wali majzub, seorang perempuan wali majzub. Beliau manakala beliau itu beelang, pasti beliau mencari susu. Ke rumah orang kemanapun, datang ke tempat rumah ini, minta kepada ahli bait tolong ambilkan susu. Maka setiap Sidin beelang ke rumah orang, tempat orang-orang saleh, pasti orang menyiapkan susu. Susunya tidak diminum Sidin. Kalau Sidin meminum, lah cuma dipandang Sidin susu. Sesudah dipandang Sidin, maka beliau pulang. Dan susu tadi tidak dibuang, diminum oleh orang-orang yang di rumah. Maka yang satu meminum merasakan rasa yang lain. Pertama disebutkan oleh yang Sahibul Bait, aku merasai waktu meminum akan susu itu seperti banyu setruk. Bukan banyu susu lagi. Lah, yang satu lagi meminum lagi ayahnya akan itu susu yang dipandang oleh Latifah ini. Beliau mengatakan aku merasakan seperti banyu gahwanya Abu Bakar bin Salim Sahibul Bait. 7 rasa akan itu rasa. Kehebatan susu. Cuma jangan dicontoh. Kalau misalnya kita ke rumah orang lalu mencari hendak banyu susu aja, orang kalau ada susunya, susu nang ada ejar, ngalih nih ngarannya nih toh. Kalau pindah ke Buliangan, kalau pindah ke Pedaraan mana, kada pernah melihat susu. Diung kayakan ampun rumah kana susu kana ngalih. Ada tuh kepuhunan kan ngalih. Mbak Aling halus kepuhunan. Karasukan ini kemana-mana baik. Susunya kayak kopiah aja bro. Bah itu. Susu kayak kopiah bilang ya Allah. Ada betah lagi itu. Berampung butuh. Allah. Itu sedikit daripada seorang wali Allah. Orang keingatan keganangan daripada seorang wali Allah yang orang itu menjezuk wali. Kada tahu akalnya saja. Cuma apabila beelang ke rumah orang saleh, dibanggakan orang saleh. Dicintai orang saleh. Ini menjadi contoh lawan kita. Setiap ada orang saleh, maka kita disuruh menghormat ta'zim kepada mereka, dan mereka pun mendoakan kepada kita. Siapa aja, jangankan orang wali, orang saleh, orang yang biasa aja asal beriman dia, Islam beriman, datang ke rumah orang mukmin, maka dosa orang yang di rumah diampuni Allah Taala. Manakala ingin bulik daripada rumah kita, maka dosa-dosa kita diampuni Tuhan. Ini berkat orang yang menjamu kepada orang yang tamu itu tadi. Tasamman Madani, beliau adalah ahli syariah wa tariqah, yaitu beliau kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa orang yang berkehendak ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia, jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang yang talibul ilmi, cinta benar sidin lawan orang yang menuntut ilmu agama. Jadi kita orang yang menuntut agama berarti kita dapat cintanya orang wali.
Itu aja apabila orang wali cinta lawan kita, nah, apalagi almar'u ma'aman. Orang wali itu pada melihatkan lawan kita, sidin mendoakan juga lawan kita. Cinta aja kita modalnya cinta aja. Makanya ada kisah bahari di zaman Rasulullah SAW, ada orang bukit atau orang gunung atau dipadahkan Arab Badui, Arab Badawi lah datang kepada Sayyidina Muhammad SAW. Lalu waktu itu bersama sahabat waktu ada khutbah Rasulullah SAW. Di pagatnya akan kandra Nabi, perkataan apa sabda Nabi, maka ujarnya menakuni apabila kiamat ya Rasulullah. Menakuni apabila kiamat gitu. Ujar Nabi, ikam menakuni kiamat, apa modal ikam? Adakah ikam ahli ibadat? Nah ini kan ulun memanjangi sedikit istilahnya supaya paham. Ujarnya ulun ini orang nang kada alim, orang nang kada ahli ibadat, orang nang kada tapi rajin kayak orang nang soleh juga. Cuma ulun bermodal cinta aja. Ulun cinta lawan Allah lawan pian aja. Ini nang ulun sangat ulun nang modal ulun nang di dunia modal ulun cinta Allah dan cinta dengan pian ya Rasulullah SAW. Maka ujar Nabi, ikam nanti kena bersama orang yang ikam cintai kena. Nah, disitulah semua sahabat Nabi kita Muhammad gembira mendengar daripada perkataan daripada sabda Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita pun bermodal cinta juga. Dan kita mengakui sudah orang nangkal tapi rajin juga. Cuma kita modal cinta kepada orang soleh, insya Allah. Walaupun kita kada orang soleh, cuma kita mengharap dan berkah mereka, anak kita dan cucu kita jadi orang nang soleh yang solehah. Ini berkat tawasul orang soleh. Seseman beliau juga mengatakan, beliau dalam tawasulnya, ujar beliau, faqad tawasalna bihim yadan. Ya kah? Bishir bisyakhina bishir wa burhani qutbi zamani arifi zamani faqad tawasalna bihim yadan. Itu sambungannya. Artinya ujar sidin bertawasul kepada orang soleh, berkat orang soleh lah insyaallah berkat mereka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan akan hajat-hajat kita bertahan dan memberikan akan keberkahan kehidupan kita, kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Ini orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu kada mati mereka itu. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Bal ahya kada sing matian. Mereka itu cuma berpindah daripada tempat dunia berpindah ke tempat nang tidak kelihatan di dunia. Artinya kada melihat kita. Cuma sini ada aja bal ahya. Hidup aja sih dan cuma mereka itu cuma berpindah. Berpindah kamana sih pindah? Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala innama tunqalu ngantuk mat hujan nih bang mah ngantuk mat innama khuliqtum lil abad wa innama tunqalu min dari ila dari fa yahabadan naqatu wa na'imu syarmada. Nah ini bahwasannya hai segala nabi-nabi Allah, wali-wali Allah hanya saja kamu dijadikan kekal. Artinya kekal itu kada mati, hidup. Bal ahya, hidup mereka. Lah bahwasannya kamu dipindahkan daripada satu negeri kepada negeri yang lain, maka itulah sebaik-baik perpindahan dan sebaik-baik kesenangan yang kekal di situ. Nah, itu mereka itu semua di dalam hadrah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi kita Muhammad itu dibawa Allah Subhanahu wa taala a'ala haula syahid. Hal Nabi itu dibawa Allah taala kemana mana. Di mana tempat, di mana ada tempat yang dicintainya, di situ ada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membawa? Ampun dunia. Siapa yang menggerakkan? Ampun dunia itu tadi. Ampun makhluk itu tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa mereka itu sana kemari
lah berada mereka itu lah syahidan. Nah, makna syahidan itu Allah yarham guru sukubul, abu guru sukubul sini memaknai syahidan hadiran, hadir mereka. Berarti orang soleh hadir di tempat kita mendapat keberkahan kehidupan kita. Insya Allah asal yakin aja, makanya kan diitikadakan dengan yakin hatinya. Itikad kita yakin bahwasanya orang soleh itu orang yang penuh keberkahan. Orang soleh itu ada daripada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Orang soleh itu datang ke rumah kita, maka rumah kita mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita bahwasanya orang soleh itu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yakin, asal yakin aja. Makanya orang yakin itu percaya. Orang percaya itu maasi. Orang maasi itu membenarkan daripada orang itu adalah wali Allah. Jangan pandirnya aja tahu wali ini. Cuma misalnya orang-orang soleh ini menyambati. Jangan itu, jangan hati-hati. Orang-orang yang memusuhi wali Allah, maka Allah Ta'ala yang turun tangan. Allah Ta'ala yang melawan-lawan saja. Man adina waliyan pala faqad adantuhu bil harb. Allah Ta'ala yang turun tangan. Sebaliknya orang yang cinta dengan wali, maka Allah Ta'ala yang cinta dengan mereka. Cinta inilah insya Allah, modal cinta inilah kita insya Allah terkumpul dengan mereka dunia maupun akhirat. Seseman Madani beliau semasa hidupnya beliau senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, dan beliau mewasiatkan kepada anak muridnya, ujar Presiden, barang siapa orang membaca Allahumma firlu umat Sayyidina Muhammad, Allahumma rahmat Sayyidina Muhammad, Allahumma asturu umat Sayyidina, Allahumma jebur umat Sayyidina warahmatullahi 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, maka orang itu termasuk fadilah wali kutub. Maksudnya ada nama mengartiakan, ujar guru sekumpul di sini, namanya itu ditulis di dalam kitab wali kutub. Namanya ditulis di kitab wali kutub. Ada juga di sini maknainya yaitu 4 rombongan wali. Ada juga. Itu jadi guru-guru yang lain. Cuma Allah yarham abah guru sekumpul sih memaknai daripada itu Jesiden ditulis namanya dalam kitab wali kutub. Sedangkan kitab wali kutub itu adalah senantiasa dilihat oleh malaikat. Lah orang-orang yang hendak dibawa malaikat akan pangkat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihat ini ada orang wali, maka malaikat itu pada-padanya hendak mendatangi orang wali itu tadi. Orang wali, malaikat itu sini hendak juga pada kayak kita yang di dunia itulah orang soleh ada di Martapura, hendak juga kita ke situ ya kah? Hendak ziarah ke makam orang soleh, hendak hati itulah. Itu juga malaikatnya hendak juga berdapat orang soleh itu. Hendak berdapat orang soleh. Makanya bahari itu waktu di zaman Nabi, malaikat-malaikat ini itu bihiri-hirian hendak bakawan orang soleh, hendak bakawan daripada nabi-nabi. Makanya kan ada kisah Nabiullah Idris kawannya malaikat Ajrail. Itu kawannya. Makanya Nabi Idris itu kada sing matian, hidup aja sih. Hidup Idris. Ya kak. Kenapa? Sebab Sidin pernah dibawa kawan Sidin malaikat tadi kemana? Ke dalam surga. Itu pernah. Ya. Ada pulang Ajrail ini pulang hendak berkawan Nabiullah Musa. Cuma Nabi Musa ini orang penyarikan, ditampar Sidin. Padahal malaikat itu kalau misalnya cuma lantaran mepadah, artinya pian hendak menyambut hari ini langsung ditamparnya aja. Padahal malaikat tadi hendak benar dekat dengan orang soleh, dekat orang soleh. Kenapa? Sebab orang soleh itu pangkatnya lebih tinggi daripada malaikat. Orang soleh. Sebab malaikat itu punya akal, tidak punya nafsu, punya akal aja. Lah. Jadi misalnya orang yang bisi akal aja, nafsu kada ada, makanya rajin beribadat, nafsunya kada ada. Nafsu makan kadada, nafsu kesan mabini kadada. Walaupunnya ahli ibadat siang malamnya beribadah, sujud, ruku, ibtidal, malaikat itu di atas langit kayak itu. Beribadah lawan Tuhan sebut kadada nafsunya.
Amun orang-orang soleh itu akalnya ada, nafsunya ada. Nah, nafsu ini nang berat nafsu ini. Nah, ini makanya mereka itu muqarrab. Nah, mulia mereka itu orang-orang soleh. Nah, orang-orang soleh ini menjaga nafsu tadi. Ya nang mau orang bisi nafsu tuh ya nang hendak makan, hendak muring, ya kah, hendak apa lagi? Hendak macam-macamnya, hendak kawin, ya nih itu tuh nafsu juta. Makanya apabila orang tuh lah kalau sing kawinan mah kira-kira nafsunya mati kan itu. Kira-kira tuh lah. Akinya tekor aja. Habis karingan menyentrum. Kalawasan perek. Konslet akinya konslet. Nah, Pang bilang kalau lawan itu lawan tangan aja. Itu ngarannya bininya tangan ngarannya. Mengocok. Ya nyaman ya. Allah. Malaikat bisi akal aja, cuma kan bisi nafsu. Ya kah? Binatang kenapa jadi mulia makhluk manusia daripada binatang? Sebab binatang tuh kada ada bisi akal, nang ada bisi nafsu aja terpaling. Malaikat tadi bisi akal nafsu kada ada, binatang bisi nafsu akal kada ada. Ya gawiannya hendak bahajuk aja. Ulun pernah lah jalan mana juga, jalan Gunung Sambung situ, sampai stop motor kita menghadangi, itik di tengah jalan betunggangan. Menghadanginya lewat itu, hadangi dulu. Maka lambat kan masukkan malam, mana lain aja hidup juang nih. Parak maghrib tengah jalan situ, jakanya ke pinggir sedikit, bro, itik betunggangan banyak. Kada tahu manusianya yang penting rasanya bung. Ada tahunya, ada nang misalnya orang bang dilanggar ini dihigalanggar di masjid. Ditunggang jua ayam. Ya kalau inya bisi nafsu aja akal kan ada. Kalau malaikat akal bisi nafsu kan ada. Makanya yang beribadah aja lawan Tuhan. Kalau orang manusia itu bisi akal dan nafsu. Makanya apabila manusia itu orang menggawi gawian maksiat, nya memang nafsunya ada. Nafsu memang ada, kada kawa makanya disebutkan mal khata'wan nisyan. Manusia itu wadahnya lupa. Wadah lupa kita kalau misalnya kelupaan. Jangankan kita nang lupa apa aja mah andak napa lupa, sembahyangnya yang banyak kali ingat. Makanya ada sujud sahwi. Jakanya kada ada tuh zaman Nabi sujud sahwi itu ngali balar. Nah, orang bahari nang soleh itu orang nang ingat lawan Tuhan tuh ada aja nang lupa. Ya kah? Lagu lah, kalau ingat lagi. Orang-orang soleh. Jadi kita ada bisi nafsu dan akal tadi. Itulah nang kehebatan daripada malaikat dan binatang itu tadi. Hebat mereka itu. Nang maatur lawan dirinya ilmu. Jadi apabila kita hidup kita hendak bahagia, hidup kita hendak mulia, hidup kita hendak mendapat keagungan, kebesaran, ilmu nang membimbing lawan kita. Jangan akal atau nafsu nang membimbing lawan kita. Jadi apabila kita hendak mulia kayak orang soleh juga, kayak orang anuja, ilmu, cari dulu ilmu, tuntut dulu ilmu. Jadi di samping kita ini orang menuntut ilmu, itu dicintai daripada orang-orang soleh, dan kita pun mendapatkan daripada petunjuk daripada kehidupan kita. Jadi apabila kita hendak napa aja, ilmu nang maatur lawan kita. Jangan nafsu nang maatur. Bila ilmu nang maatur mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Teman Madani beliau berwasiat lagi, ujar Presiden, barang siapa orang nang mengamalkan daripada tarikatku Presiden, maka merasakan akan lazat dunia. Artinya Presiden merasakan kena waktu matinya itu lazatnya luar biasa, melihat daripada keelokan Allah Subhanahu wa taala. Tak mati itu kan melihat kan wa imam melihat nabi kah kita mengamalkan tarekat zamannya. Ujar guru sekumpul akhir kata Presiden iyanya Presiden husnul khotimah. Husnul khotimah mengamalkan tarekat zamannya. Bacaannya la ilaha illallah 166 kali, Allah 66 kali, 77 kali.
Cuma di dalam dalail itu awalnya Allahumma firli warhamni wa tub astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim innallaha ghafurur rahim itu 100 kali. Habis itu pulang tuntung hanya selawat ummi 100 kali. Nah, orang yang baca selawat ummi itu luar biasa fadilahnya. Nah, ulun dapat daripada ami ulun juga selawat ummi itu tadi. Bila orang misalnya mendapatkan kesulitan sudah jua basyariat, sudah jua apa aja sudah jua, yang lain-lain sudah jua, lalu sudah habis daripada syariatnya lagi, maka ada jalan satu lagi, yaitu mengamalkan salawat ummi, yaitu bacaannya Allahumma Muhammadin abdika rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam 100 kali habis sembahyang subuh. Maka kehidupannya ataupun penghidupannya ataupun hajatnya insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Selawat ummi itu tadi. Ada juga selawat Allahumma Muhammadin abdika Allahumma Muhammadin al habib qadar al azimi zahi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah itu di dalam kitab Abdul Sholawat orang mengamalkan itu kena apabila inya mati kena Rasulullah umpat menguburakan. Nah, jadi apabila misalnya mati Rasulullah umpat menguburakan malaikat kada boleh manapun. Ujar malaikat ini nang hadir Rasulullah berarti orang hebat. Padahal nang mati ini timpakul aja orangnya. Orang brutal aja, cuma orang soleh nang hadir. Ya kalau itu. Allahumma salli Muhammadin al habibi wa qadar al azimi zahi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apabila hendak tahu keterangannya buka dalam kitab Abdul Sholawat karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Itu Sayyidina mengarang Abdul Sholawat dalam kitabnya. Ini itu Allahumma shalli ala Muhammadin al habib qadar al azimi zahi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada juga sholawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Nah, itu berapa kali? Itu hitungannya 70 kali. Membacanya setiap hendak guring. Lah sudah membaca itu jangan ada lagi pikiran dunia, pikiran apa aja. Maka bangun daripada guringnya kena mendapatkan daripada kebahagiaan waktu bangunnya. Imam apakah itu diberi orang apakah? Itu langsung banyak sudah membuktikan orang membaca Allahumma shalli Muhammadin Allahumma shalli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in 70 kali teguringnya bangun pasti apa? Sampai disebutkan ada nang memadahkan nang artinya nang menyalahkan daripada orang soleh kan apabila misalnya bangun ketinggian habis sudah dimakan ayam rezekinya. Walaupun inya guring itu misalnya bangun jam 10 ya rezekinya ada lagi. Mahadangi rezekinya. Inya mahadangi. Jika orang berjual nasi itu kada sing payuan. Tinggal sepiring lagi gesen inya memakan. Nang lain kada ada kepingin memakannya, inya memakan. Nah itu Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in 70 kali. Hendak goreng, cuma apabila pikiran masih ada dunia atau misalnya apa kata pikirkan, nah kada kawa, asai pula. Yang penting tuntung itu tak goreng, atau kada ada lagi pikiran itu dina apakah goreng aja pikiran bangun kena insyaallah. Itu ada juga. Lah di mana itu daripada juriat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkala salah Syekh Abu Bakar bin Salim Sawihin. Itu salawatnya Allahumma shalli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in dibuat 70 kali. Anak boring tadi. Banyak salawat-salawat itu inilah amaliyah daripada orang-orang saleh. Dan makanan daripada makan orang soleh. Disitulah disebutkan barang siapa orang yang makan makananku, niscaya orang itu diampuni Allah Taala dosanya. Kita kalau di zaman barang siapa makan makananku di sini, maka dosanya diampuni. Makan orang soleh itu kadang makan beimbe lawan sidin aja, ada yang memaknakan makanan situ wiritan, bacaan. Baca Quran, sholawat, itu wiritan itu makan sidin, makanya dia harus diampuni. Ada juga madakan barang siapa pulang orang yang masuk daripada rumahku atau langgarku, maka orang tutup kumpul denganku di sini dunia akhirat.
Terkumpul lawan sini. Nah, nantinya bekas terkumpul lawan sini majelis sidin kah misalnya. Nah, terkumpul itu ngarannya almarhum man ahab. Nah, itulah daripada sedikit munakib daripada orang saleh yaitu Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Sam'ani. Mudah-mudahan ada berkah manfaatnya. Mudah-mudahan kita berkah diampuni Allah taala dosa-dosa kita, keluarga kita juga. Mudah-mudahan sahibul bait